Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal CPNS tahun 2024 dengan topik tes intelijensi umum atau biasa dikenal dengan TIU, bahagian silogisme. Soal part 2 atau bahagian kedua. Semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua ke pantai. Jawaban yang benar adalah A. Hari ini tidak hujan. B. Hari ini hujan. C. Sebagian orang ke pantai. D. Sebagian orang ke pantai atau tidak hujan. E. Sebagian orang ke pantai dan hujan. Kita jawab. Ini merupakan sebuah modus ponen ya. Modus ponennya itu premis 1 jika P maka Q. Premis 2 nya adalah P. Kesimpulannya adalah Q. P semua orang ke pantai. Kemudian Q nya saat tidak hujan. Nah sekarang di premisnya itu adalah semua orang, hari ini semua orang ke pantai. Berarti kesimpulannya adalah Q, yaitu saat ini tidak hujan atau saat tidak hujan. Maka jawaban yang benar adalah hari ini tidak hujan. Selanjutnya bagian kedua. Tempat makan bakso dan soto ramai saat hujan deras. Saat ini tidak hujan deras. Nah ini juga merupakan sebuah modus ya. Tapi kita lihat dulu. A. Tempat makan bakso dan soto ramai. B. Semua tempat makan bakso dan soto ramai. C. Jika tidak hujan keras maka tempat makan bakso dan soto tidak ramai. D. Tempat bakso dan soto ramai sekali. E. Tempat makan bakso dan soto tidak ramai. Kita lihat. Ini merupakan modus Paulens ya. Nah, berarti Q-nya yang tidak Q ya. Dengan premis satunya di P maka Q. Kemudian premis 2 nya itu adalah tidak Q. Maka kesimpulannya itu adalah tidak P. Berarti tempat makan bakso dan soto tidak ramai ya. Jadi bisa kita lihat P-nya adalah tempat makan bakso dan soto ramai. Q-nya adalah saat hujan deras. Nah, ternyata B yang di sini hasilnya kami Q berarti tidak hujan deras ya. Saat ini tidak hujan deras berarti kesimpulannya adalah minus P, tempat makan dan bakso dan soto tidak ramai. Jawabannya adalah E, tempat bakso dan soto, tempat makan bakso dan soto tidak ramai. Selanjutnya nomor yang ketiga. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan tepat adalah A. Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan karyawan membuat laporan. B. Laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. C. Jika pimpinan minta laporan kegiatan segera dilakukan. D. Honor karyawan tidak dibayarkan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Berarti kegiatan belum dilaksanakan. E. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kita lihat. Ini adalah bentuk silogisme. Jadi kita bisa mengubah ini jika kegiatan dilaksanakan, pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Ya, itu ya bisa kita ubah seperti itu. Nah, dari sini premis satunya P maka Q, kemudian premis 2-nya Q maka R. Sebuah alur berpikir silogisme ya, atau rumus silogisme. Maka kesimpulannya itu dengan P maka R. Nah, dari sini P-nya adalah kegiatan telah dilaksanakan ya. Kemudian Q-nya itu adalah pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Kemudian R-nya itu honor karyawan dibayarkan. Jadi ada 3 PQR. Berarti jika kegiatan telah dilaksanakan, maka pimpinan memerintah karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Jadi ini artinya yang di baris atas kalimat ini bisa diubah menjadi jika kegiatan telah dilaksanakan, maka pimpinan memerintah karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Jadi terbalik ya, saya akan terbalik karena sebenarnya modelnya itulah jika P maka Q. Nah, maka disusunlah seperti ini. P-nya itulah kegiatan telah dilaksanakan. Q-nya adalah pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Dan R-nya adalah honor karyawan. Karena di sini, jika laporan kegiatan diserahkan, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, kita lihat
kesimpulannya adalah P maka R. Berarti P maka R kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, itu sebenarnya dari modelnya seperti ini. Jika P maka R, jika kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Kalau kita lihat di sini, modelnya tidak ada ya. Jika kegiatan tidak berbeda, tidak ada yang memenuhi. Nah, dari sini kita akan mencari setaranya atau ekuivalennya. Kita lihat setiap setara atau ekuivalen. Berarti P maka R itu setara atau ekuivalen dengan kalau kita mengatakan tidak R maka tidak P. Berarti jika honor tidak dibayarkan, maka kegiatan belum dilaksanakan. Ya, karena di situ kegiatan telah dilaksanakan, jadi telah. Kalau dihilangkan berarti belum. Ya, nah, berarti dari sini kita bisa jawab bahwa D honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Jadi ini sama aja artinya dengan jika honor tidak dibayarkan, maka kegiatan belum dilaksanakan. Maka jawabannya benar adalah D. Selanjutnya, nomor yang keempat. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kesimpulan tepat adalah A. Tanaman A adalah pohon yang berakar. B. Tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. C. Tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. D. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. E. Tanaman A adalah bukan pohon. Kita lihat itu jawabannya ya. Jadi premis 1 itu P dan Q jadi bercabang dan berakar. Kemudian premis 2 adalah P dan tidak Q. Nah, dari sini cara pernyataan P dan Q bernilai benar adalah P benar dan Q bernilai benar. Berarti di sini P dan minus Q bernilai salah ya. Ada nilai salah. Maka definisi pohon pada pernyataan di atas adalah tanaman yang memiliki cabang dan akar ya. Dari sini semua pohon bercabang dan akar. Itu definisinya untuk pohon bahwa memiliki cabang dan akar. P semua cabang pohon bercabang, Q adalah semua pohon berakar. P dan Q bernilai salah, maka syarat pohon tidak terpenuhi karena salah satu syarat pohon yaitu bercabang tidak terpenuhi. Karena untuk pernyataan P dan Q atau bisa dikatakan case konjungsi itu harus dua-duanya benar ya. Nah, di sini ada bernilai salah ya. Syarat pohon berarti syarat pohonnya tidak dipenuhi. Harus bercabang dan berakar. Di sini bercabangnya tidak terpenuhi. Sehingga tanaman A itu bukan termasuk pohon karena pohon itu harus ada dua. Karena tidak cukup, maka dia bukan termasuk pohon. Berarti jawaban yang benar adalah bahagian E, tanaman A bukan pohon. Selanjutnya, bagian ke-5 atau nomor yang ke-5. Semua santri pandai berbahasa Arab. Kemudian santri yang pandai berbahasa Arab pandai pula berpidato. Selanjutnya, sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka matematika. A. Sebagian santri tidak suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. B. Sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. C. Sebagian santri suka matematika tapi tidak pandai berbahasa Arab. D. Sebagian santri suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. E. Sebagian santri suka matematika tapi tidak suka berbahasa Arab. Kita jawab. Semua dengan sebagian ya. Jadi modelnya ada di teorinya atau materinya sebelumnya tentang silogisme. Suka dengan videonya? Like dong. Bahwa tipe 1 itu mengatakan premis 1 semua ke maka B, semua A maka B. Premis 2 sebagian A maka C. Berarti kesimpulannya sebagian A maka B dan C. Ya. Kita lihat. Atau sebagian A maka C dan B. Premis 1 P dan Q, premis 2 Q maka R. Ya, ini termasuk ke silogisme ya. Dan ada ya. Sebagai premis 3 sebagian R maka S. Nah, kesimpulannya sebagian P maka S. Nah, dari sini sebagian santri pandai berbahasa Arab ya karena P-nya itu berbahasa Arab ya. Kemudian pula berpidato. Kemudian yang berpidato itu tidak suka matematika. R-nya tidak suka matematika. PQR, R, S tidak suka matematika ya. Sebahagian santri tidak suka matematika S-nya. Kemudian dari sini, dari kesimpulan sini sebagian P maka S berarti sebahagian santri. P-nya tadi berbahasa Arab ya, berbahasa Arab dan tidak suka matematika. Berarti dari sini di sini tidak ada yang jawaban memenuhi. Berarti ini bisa dikatakan P dan C setara dengan Q dan P sehingga
bisa kita menulis sebagian yang lain yang benar adalah karena di sini tidak suka matematika karena cuma sebagian, berarti ada sebagian yang lain yang pandai berbahasa Arab dan suka matematika. Nah, dari sini yang tadi setaranya P dan Q, setara Q dan P berarti bisa dibalik menjadi sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Nah, dari sini yang cocok jawabannya adalah bahagian B. Jadi jawabannya yang benar adalah B, sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Semua orang itu jenius, tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah bahwa itu adalah hal yang bodoh. Albert Einstein. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.